Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang ini saya membahas masalah perbedaan antara harga sarang walet di daerah ke daerah ya. Karena banyak juga pertanyaan ini, katanya di daerah sini harganya segini bang ya. Jadi sekarang saya membahas masalah harga sarang walet menurut kualitas dan komposisi sarang, maksud saya menurut kualitas sarang itu ya, kualitas karena sarang itu banyak model berkualitas. Jadi begini saudaraku ya, sebelum saya lanjut konten ini tolong disimak di videonya ya, ditonton sampai habis supaya ada ilmu dipetik di dalamnya ya, namun sedikit harus syukur ya saudaraku. Oke lah saudara, begini, karena ada pertanyaan di bawah kolom komentar baik di lapangan maupun di bawah kolom komentar yang dia tanyakan masalah harganya. Katanya sekitar harga di sini kalau mangko plontos atau sarang mangko AB, katanya kalau di daerah sini itu mencapai harganya, ada mengatakan kalau mangko AB ya, mangko AB istilahnya di bawah dari mangko plontos, harganya katanya sekitar 9.200.000 ya, 9.200.000 sampai 9.500.000 ya. Pertanyaan di bawah kolom komentar yang saya utarakan sekarang ini kan permintaan. Kalau harganya sekarang di daerah situ bang, ini kan di daerah Sulawesi ya, ini sekitar daerah Sulawesi Selatan ya. Ya, karena di daerah Sulawesi Selatan, daerah Sulawesi Barat itu harga merata sekitar, kalau mangko AB ya memang sekitar gitu, kalau mangko putih sekitar 9 juta. Itu 9 juta sampai 9,5 memang tembus. Tapi kita lihat dari komposisi sarang, dulu, artinya kualitas sarang itu, kalau dia itu biasa kadar, itu kan dia itu biasa dipotong. Itu dipotong itu harga. Kalau kita timbang. Jadi selalu saya berulang-ulang saya katakan, mohon maaf ya karena saya gulir ini bahasa kembali. Kalau itu sarang namun putih atau mangko AB di bawah dari mangko super, mangko plontos istilahnya, di bawah dari itu istilahnya 2 jari atau 2 jari setengah, biasa itu harganya sekitar 9 sampai 8,7 per 1 kilo. Beda kalau kering, putih, bersih, itu memang sampai 9,5 per 1 kilo ya. Jadi itu sarang ya, karena kalau sarang itu kita beli di lapangan itu kan beda-beda harga. Jadi daerah itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sekitar begitu harga, sampai Sulawesi Tengah. Tidak tahu kalau di daerah lain istilahnya sudah menyeberang di lautan, apakah Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain ya sebagainya ya. Itu ya saudara ya, karena saya sudah bilang, saya sudah katakan di konten saya sebelumnya, itu harga tiap sarang walet itu tiap daerah itu berbeda-beda harga. Tapi namun beda itu tidak terlalu jauh beda. Biasa kadang beda 500, beda 300, beda 200. Jadi itu karena pada pembeli walet itu banyak ya, bukan puluhan pembeli walet istilahnya, pengepul sampai ratusan itu. Jadi itu tidak mungkin sama-sama semua harga ya. Dan begitu juga di lapangan, petani walet itu sampai ratusan ribuan ya, petani walet beda-beda juga kita hadapi ya. Ya, namun kita biasa kita kasih harga gini, dia minta aja sekian. Gitu ya saudaraku. Beda kalau sarang walet yang langganan yang sering diambil, itu kan sudah tahu harga. Dia sudah tahu harga di lapangan sekian harganya, di istilahnya sekian harganya di lapangan ya. Yang sering itu yang sudah menjual itu berulang-ulang menjual kan sudah paham harga ya, apalagi kan terpapar di HP. Gitu ya. Jadi saya itu buka harga sekarang itu. Kalau harga mangko AB, ini berbahasa mangko AB ya, di bawah dari mangko plontos, di atas dari istilahnya patahan, istilahnya sarang kakian mangko AB ya. Jadi itu mangko AB harganya sekitar berkisar sekitar gitu tadi, 9 sampai 9,5 kalau putih kering. Lain bahasanya kalau krem. Kalau mangko AB krem itu harganya di bawah lagi ya, 7 sampai 7,5. Kalau krem. Itu jadi itu perbedaan harga ya, ya saudaraku ya.
Jadi tolong saudara kalau itu buka sarangnya di dalam RBW, istilahnya panen sarang itu diusahakan dikipas ya. Ya, selalu saya pesankan itu usahakan dikipas. Jadi jangan bosan-bosan ya, karena saya utarakan ini sesuai dengan pertanyaan di bawah kolom komentar. Insya Allah saya utarakan ini kontennya, karena masih banyak pertanyaan yang lain itu masalah perbedaan itu sarang yang bagaimana caranya supaya bisa beradaptasi burungnya di dalam supaya cepat berkembang biak, gimana caranya, cara panennya, cara menyimpang sarang, masih banyak pertanyaan ya, saya belum utarakan. Jadi ini saudaraku yang saya utarakan ini masalah sarang mangko AB. Mangko AB warnanya putih. Nah, itu tadi harganya sekitar gitu. Itu harga lapangan. Ya, kalau harga tembusnya itu ya kan bertingkat-tingkat itu. Harga tembusnya itu mungkin bisa jadi itu sampai 10, 9,5, 97, 98 sampai 10. Tapi kan biaya transportnya ya, saudaraku ya, biaya resiko juga. Karena masih ada potongan itu kalau kita melempar itu ya. Istilahnya kita packing bahasanya ya. Kalau kita lempar itu sarang, istilahnya kita opor lagi. Nah, itu biasa, karena biasanya itu keuntungan itu kadang untung, kadang rugi. Nah, gitu ya. Karena biasa juga itu pedagang yang mohon maaf ya saudaraku yang para pedagang walek, pembeli walek atau pengepul, biasanya itu kalau rugi biasa ngomong saya rugi sekian, tapi kalau untung dia enggak ngomong. Ya, untungnya sekian enggak. Biasa kebanyakan kalau rugi ya, karena saya sebagai pembeli saran dan banyak juga petani yang bertanya kalau rugi ngomong gini, tapi kalau untung tidak ngomong ya. Ya sebenarnya itu kita itu sebagai pembeli sarang ya. Kita itu sebagai pembeli sarang baik yang pengepul, istilahnya petani walek yang ngerti lah namanya resiko ya, karena kita ini sama-sama punya juga sama-sama petani walek ya. Ya gitu saudaraku ya. Jadi itu yang saya paparkan saudara-saudara, masalah ini sarang. Pesan saya, kalau ada harga di lapangan itu perbedaan antara daerah ke daerah lain itu tergantung dari persetujuan yang mau membeli sarang di petani. Istilahnya tergantung dari pedagang walek, pedagang sarang walek, pembeli sarang walek maksud saya, dengan yang punya sarang itu, yang punya RBW. Jadi itu ya. Jadi tolong ya saudara ya, bedakan ya antara sarang yang satu sama yang lain ya. Yang karena sarang itu kan berkualitas itu banyak macam. Ya gitu saudaraku ya. Jadi itu yang saya kupas, itulah tadi pembahasan. Jadi tolong dipahami sedikit baik yang pembeli sarang pengepul atau petani walek. Karena petani walek itu tidak mungkin juga dia mau jual sarangnya kalau rugi. Tidak mungkin. Jadi begitu juga pembeli, tidak mungkin dia beli sarangnya si petani kalau dia juga rugi. Jadi makanya saya selalu bilang berulang-ulang, saya mengatakan kalau antara pedagang dan pembeli itu mesti ada persetujuan dulu. Mesti ada persetujuan dari petani ke pedagang, mesti ada persetujuan satu sama lain. Gitu ya, karena tidak ada sistem paksa, tidak ada sistem istilahnya kita itu saling cocok. Kalau cocok itu dibeli sarannya sekian harga ya oke. Gitu. Kalau tidak cocok kan tidak mungkin kita paksakan petani ya, tidak ada sistem paksa. Ya gitu ya. Begitu semua rata-rata itu pedagang itu, pedagang walek, pembeli walek atau pengepul bahasanya, itu pasti dialami semua ya di lapangan ya. Jadi tolong disimak videonya ya teman-teman ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Itu pesan saya saudaraku ya, dimanapun Anda berada. Jadi yang simak videonya, ada yang belum paham betul masalah sarang, masalah perawatan RBW atau cara cara panen sarang, cara menyimpan sarang, berbahasa kelembapan bagian dalamnya, suhunya, tolong tolong ditulis di bawah kolom komentar supaya saya bisa jelaskan melalui konten saya apa tulisan atau lisan. Insya Allah kalau ada waktu saya, ada luang saya, insya Allah saya jelaskan per detail lagi. Gitu saudaraku ya.
Di mana ada pertanyaan, insya Allah semampu saya bisa jawab. Karena ilmu yang saya miliki ini ya gitulah saudara ya, dimaklumi. Ya makanya selalu saya bilang kalau ada kata-kataku salah, kata-kata saya terselip, tolong dimaafkan. Ya karena saya manusia biasa, saya sudah berulang-ulang mengatakan saya manusia biasa. Kita saling mengisi, saling memberi, saling merespon. Gimana caranya? Karena kita sama-sama itu membutuhkan ya namanya ilmu, ya kurang dan lebihnya. Jadi begitulah saudaraku, itulah konten tadi yang saya utarakan. Mudah-mudahan para petani walek yang pemula maupun yang sudah lama atau pembeli sarang, istilahnya pengepul, kita sportif di lapangan ya. Dan begitu pun juga petani walek, mudah-mudahan bisa merawat RBW-nya supaya dia bisa pacu dia punya sarang. Mungkin kemarin-kemarinnya sarannya umpamanya saat ini sarannya agak-agak krem. Dia istilahnya dia perbaiki rawatan bangunannya, pembersihannya, atur kelembapan, bagaimana suhunya supaya sarang itu bisa putih ya. Ya atur juga cara panennya saudaraku ya. Itu yang walek pemula. Kalau sudah walek yang pewalek yang sudah senior itu yang kan sudah paham. Ya sudah paham. Hanya yang saya maksud ini yang walek pemula, kasihan ya. Mudahan bisa sukses seperti teman-teman atau saudaraku yang lainnya dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung ke ujung, yang penting dia punya RBW. Ya oke lah saudara, saya undur diri dulu teman-temanku. Tolong disimak videonya, ditonton sampai habis, jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan kalau perlu di share sama teman-teman yang lain ya. Mohon doanya saudaraku ya, dan begitu pun juga sebaliknya ya. Oke lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.